Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PJOK, bertemu kembali dengan saya Pak Heri. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal di kelas 4 di bab yang keempat di semester yang kedua, yaitu materi jenis cedera dan cara penanggulangannya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar selalu update video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan sekarang mari kita bahas soalnya bersama-sama. Soal nomor 1. Salah satu akibat dari terlalu lama bermain di lokasi yang panas adalah A. Sejuk, B. Senang, C. Cepat lelah, D. Gembira. Dan jawaban yang benar adalah C. Cepat lelah. Jika kita terlalu lama bermain di lokasi yang panas, maka tubuh akan mengeluarkan banyak keringat sehingga cairan tubuh makin berkurang dan dampaknya adalah kita cepat lelah. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 2. Kerusakan fungsi tubuh akibat tekanan fisik adalah A. Sehat, B. Sakit, C. Cedera, D. Gerak. Dan jawaban yang benar adalah C. Cedera. Cedera adalah kerusakan fungsi tubuh akibat tekanan fisik. Cedera biasanya menyebabkan rasa sakit pada yang terkena cedera. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Berikut yang merupakan cara menghindari cedera adalah A. Makan sebelum olahraga, B. Istirahat yang cukup sebelum olahraga, C. Pendinginan sebelum olahraga, D. Pemanasan sebelum olahraga. Dan jawaban yang benar adalah D. Pemanasan sebelum olahraga. Kita dapat menghindari cedera fisik, salah satunya yaitu dengan cara pemanasan sebelum berolahraga. Baik, sekarang lanjut di soal nomor 4. Hilangnya kesadaran sementara secara tiba-tiba adalah A. Shock, B. Tidak bernapas, C. Pingsan, D. Mimisan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Pingsan. Pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 5. Jari kaki yang tersandung batu dan berdarah saat berlari merupakan jenis cedera A. Keseleo, B. Luka, C. Shock, D. Pingsan. Dan jawaban yang benar adalah B. Luka. Pendarahan bagian tubuh karena jaringan kulit yang rusak atau sobek akibat gesekan dengan benda itu disebut dengan luka. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 6. Supaya terhindar dari cedera setelah melakukan aktivitas fisik, kamu harus melakukan A.
pemanasan, B. pendinginan, C. jalan santai, D. lari santai. Dan jawaban yang benar adalah B. pendinginan. Pendinginan itu merupakan aktivitas setelah melakukan kegiatan yang berguna untuk mengembalikan fungsi otot kembali dalam kondisi atau keadaan normal. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 7. Langkah pertama ketika mengalami luka berdarah adalah A. hentikan pendarahan, B. tinggikan anggota badan yang terluka, C. oleskan luka dengan obat, D. tutup dengan kain kasa yang bersih lalu diperban. Dan jawaban yang tepat adalah A. hentikan pendarahan. Langkah pertama ketika kita mengalami pendarahan adalah dengan menghentikan pendarahan tersebut. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 8. Langkah pertama dalam menangani seseorang yang kejang karena epilepsi adalah A. letakkan di tempat aman dan nyaman, B. bersihkan mulut menggunakan kain, C. tidurkan korban dalam posisi setengah miring, D. jagalah korban hingga sadarkan diri. Dan jawaban yang benar adalah A. letakkan di tempat aman dan nyaman. Ketika melihat orang kejang karena epilepsi, sebaiknya letakkan di tempat yang aman dan nyaman supaya ketika sadar badan penderita dalam keadaan aman. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 9. Cara menghindari cedera pada olahraga yakni dengan melakukan A. pendinginan, B. peregangan, C. bermain, D. pemanasan. Dan jawaban yang benar adalah D. pemanasan. Melakukan gerakan pemanasan itu merupakan salah satu jalan untuk terhindar dari cedera pada olahraga. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 10. Nama lain dari cedera adalah A. lecet, B. keseleo, C. terbakar, D. luka. Dan jawaban yang tepat adalah D. luka. Cedera itu sama juga dengan luka akibat benturan fisik. Jadi jawaban yang benar adalah D. luka. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 11. Supaya terhindar dari cedera saat melakukan aktivitas fisik, kita harus titik-titik dalam melakukan aktivitas fisik. A. gegabah, B. ceroboh, C. hati-hati, D. tergesa-gesa. Dan jawaban yang tepat adalah C. berhati-hati. Supaya terhindar dari cedera saat melakukan aktivitas fisik, kita harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas fisik. Baik, sekarang lanjut di soal nomor 12. Setelah melakukan aktivitas fisik,
sebaiknya kita melakukan A. Pemanasan, B. Makan, C. Peregangan, D. Pendinginan. Dan jawaban yang benar adalah D. Pendinginan. Setelah melakukan aktivitas fisik, sebaiknya melakukan pendinginan supaya otot kembali ke kondisi yang normal. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 13. Berikut merupakan cara untuk menghindari keseleo adalah A. Melakukan kegiatan langsung, B. Makan sepuasnya sebelum berolahraga, C. Melakukan pemanasan, D. Diam saja. Dan jawaban yang benar adalah C. Melakukan pemanasan. Salah satu cara menghindari keseleo itu adalah dengan melakukan pemanasan sebelum beraktivitas. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 14. Berikut yang bukan merupakan cara menangani keracunan korban sadar adalah A. Minum susu, B. Bawa ke rumah sakit, C. Menidurkan korban setengah miring, D. Membawa korban ke tempat yang sejuk. Dan jawaban yang benar adalah D. Membawa korban ke tempat yang sejuk. Jadi yang bukan merupakan cara menangani korban keracunan sadar itu adalah D. Membawa korban ke tempat yang sejuk. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 15. Berikut yang bukan merupakan cara menangani keracunan pada korban tidak sadar adalah A. Menidurkan korban setengah miring, B. Tidak memberinya minum, C. Segera membawa ke rumah sakit, D. Diberi napas buatan. Dan jawaban yang benar adalah D. Diberi napas buatan. Jadi diberi napas buatan itu bukan merupakan cara menangani keracunan pada korban tidak sadar. Baik, sekarang kita lanjut di soal IC. Soal nomor 16. Langkah yang harus dilakukan apabila mengalami patah tulang adalah titik. Dan jawaban yang benar adalah dibawa ke dokter. Jadi langkah yang harus dilakukan apabila mengalami patah tulang itu sebaiknya harus cepat-cepat dibawa ke dokter agar bisa cepat tertangani. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 17. Langkah pertama dalam menangani cedera terkilir adalah dengan titik. Dan jawaban yang benar adalah kompres dengan air dingin. Jadi langkah pertama dalam menangani cedera terkilir itu adalah kompres dengan air yang dingin. Bisa juga dengan es batu. Baik,
sekarang kita lanjut di soal nomor 18. Keracunan dapat disebabkan karena titik-titik dan titik-titik. Dan jawaban yang benar adalah makanan dan gas beracun. Jadi keracunan itu dapat disebabkan karena makanan dan juga gas beracun. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 19. Cara menghentikan pendarahan hidung adalah dengan titik-titik-titik. Dan jawaban yang tepat adalah memencet lubang hidung. Jadi, cara menghentikan pendarahan hidung itu adalah dengan memencet lubang hidung agar darah itu cepat untuk berhenti. Baik, sekarang kita lanjut di soal yang terakhir, soal nomor 20. Ketika upacara bendera, temanmu pingsan. Penyebab pingsan karena titik-titik-titik. Dan jawaban yang benar adalah panas atau lelah. Jadi, yang mengakibatkan seseorang itu pingsan ketika upacara bendera itu adalah kepanasan atau juga kelelahan. Nah, teman-teman PJOK kelas 4, demikiankah tadi kita sudah membahas latihan soal di bab keempat di semester yang kedua. Tetap semangat dan jangan lupa belajar dan terus belajar, jangan malas untuk belajar karena belajar dapat menambah pengetahuan karena pengetahuan adalah kekuatan. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.